pertama kenal sama Pak Tanto juga kan lewat anaknya Siki kan teman saya. Terus habis itu kita berproses di Jakarta sama Pak Citra sama teman-teman dari Kejaya juga. Itu jadi bikin apa ya, ketemu dengan hal-hal yang baru, hal-hal yang di luar ekspektasi. Yang tadinya lulusan guru harusnya tiba-tiba ke Jakarta bergabung dengan Yayasan Kola, Yayasan Seni dan Budaya di Indonesia itu, terus bisa cemantol juga di Kompas Gramedia, di Bentara Budaya, segala macam itu, tapi akhir-akhirnya balik lagi ke sini. Terus masih di belakang layar lagi dengan Pak Tanto, yaitu jadi suatu proses kehidupan saya yang betul-betul terima kasih pada Pak Tanto udah kasih kesempatan itu, berkenalan dengan teman-teman yang lain, berkenalan dengan yang di dunia luar pun jadi kenal dengan siapa. Saya memberikan gelar pawang lintang itu karena pawang itu profesi yang dia bisa masuk ke banyak frekuensi, ke banyak ruang, kemanapun dia bisa masuk. Jadi kalau satu frekuensi itu kan cuman kita nyetel radio pindah contohnya, pas frekuensinya pas itu bisa jernih. Tapi ini enggak, ini bisa dengan otomatis bisa masuk ke banyak frekuensi. Contohnya kepethuk dokter, yo tetap bisa nyambung. Tapi kepethuk Ismanto wong desa wong gunung, yo tetap nyambung. Jadi ketika pawang ini adalah seseorang yang memang bisa mengendalikan orang lain, itu tentunya karena sudah bisa mengendalikan dirinya sendiri, karena dia bisa masuk ke lubang terkecil. Nah dari situ dengan bisa masuk ke banyak frekuensi, jadi multi frekuensi ini akan bisa dengan sendirinya bisa menyatu atau homogen dengan apa yang ditemukan. Dengan itu merasa nyaman. Maka ketika bertemu dengan orang gunung, orang desa, orang kota, Pak Tanto nggak pernah canggung. Nah, kenapa saya mengatakan atau memberi gelar pawang lintang? Pawang lintang itu sesuatu yang indah. Tapi Pak Tanto itu semacam ahli yang tukang gosok akik gitu loh, atau gosok apa yang tadinya tidak terlihat. Maksud saya pawang lintang itu semacam itu. Orang yang tidak tahu siapa dirinya atau dia itu sebenarnya punya karir atau punya pinteran di bidang apa, tapi Pak Tanto bisa masuk ke dalam jiwanya, pikirannya, dan tahu kamu itu bisa loh di bidang ini, kamu cocok loh. Nah dengan itu berlian atau intan itu akan bercahaya karena digosok. Nah, tentunya dalam proses menggosok ini akan banyak hal yang ditemui Pak Tanto. Mungkin pahitnya juga pasti ada. Nah, sebetulnya saya merenungkan perjalanan Pak Tanto. Nama Pak Tanto itu Sutanto itu tadinya saya mau memberi itu hanya ditambah Su saja, karena Su itu artinya baik, indah. Suwa itu tidak suwa. Jadi kalau tidak hanya di Jawa, nenek saya kalau manggil kakek saya itu Su, panggilnya Su Lak Madang Su gitu. Nah, kakek saya manggil nenek saya juga gitu, Su Lak Madang. Padahal Pak tua saya itu namanya Pak Cokrowinarjo, terus nama kecilnya Paimun, terus nenek saya adalah Fatonah. Tetapi kok kakek sama nenek itu panggilnya selalu Su. Lalu saya tanya, kenapa manggilnya Su? Su itu panggilan sayang. Nah, mungkin saya itu mungkin cocok dengan tambahan Su itu loh. Contohnya kalau Ismanto jadi karena ini terkait dengan acara ini ya, jadi Su Ismanto atau apa. Ternyata di Kalimantan, di Pontianak, saya menemukan panggilan semacam itu. Jadi selalu kepada orang yang terhormat itu selalu ditambah Su. Nah, namanya Didang ya, jadi Su Didang itu. Jadi Su adalah panggilan saya yang dihargai, yang dihormati. Nah, kalau ngomong cerita peristiwa itu lebih enak Jono. Jono sampai sana bisa pulang. Saya di rest dulu 1 jam nunggu. Pak Tanto di teras itu di depan, Pak, saya bawa patung sama bawa gambar. Ya tentunya waktu itu saya pasti sangat lapar. Pasti saya sangat lapar. Karena waktu itu saya sangat miskin.
Nah, meskipun sekarang belum kaya. Nah, jadi saya ke sana, Pak. Waktu itu saya kan sering bergaul ke sini, ke Cipto Budoyo, sama saya ketemu Mbah Sarwoto yang ngasih tahu, kamu jual saja taruh topeng atau patung topengnya Pak Tanto Mendut. Nah, rumahnya ini. Lalu saya ke sana, saya tanya persis sama Jono, Pak, ini Pak, ada Pak Tanto, saya mau ketemu. Oh, baru pergi, ditunggu saja. Nah, aku ya nunggu saja, ya. Orang mau ngomongan Pak Tanto mau cokoran, saya duduk nunggu saja. Itu lumayan. Yang pasti kan lapar banget kan waktu itu. Nah, saya baru waktu itu cuman bawa uang pas untuk apa? Untuk nyegat mobil bis Ramayana yang lewat yang lewat ke Borobudur, Muntilan itu. Nah, bis itu sampai ke Balikpapan. Nah, itu akhirnya saya ketemu Pak Tanto ketika saya di Sanggar Triwikrama. Nah, waktu itu pernah ada Mbak Rosa sama Wiji Dukul di sana waktu itu. Sudah lama Pak Tanto pakai Vespa. Nah, dan kayaknya nggak dikasih standar Vespa nih. Itu kok seleke itu saja. Oke, langsung jalan. Yang saya ingat itu. Nah, setelah itu yang sangat mengenang atau terkenang pada diri saya itu pas pernikahannya Mas Untung sama Mbak Ika. Waktu itu saya reko-reko karena ada teman-teman Jeporo pentas, saya padahal yang dekor. Loh, kok kayak orang dekor kok main pentas? Saya Mary toh, aku toko pentas, golek sandal tak obong, saling cowek, itu menyan saja. Lalu saya pentas di depan sendiri. Nah, waktu itu ada Romo Sindu dan semua. Nah, pas Pak Waskito sama mahasiswinya pentas di mana? Di Kalen itu sungai mana? Jagang Sari. Pak Tanto keton joroke saya. Dijoroke nyemplung. Aduh iki orang ngerti apa-apa langsung saya yo toke-toke joget itu saja. Nah, ternyata masuk Jakarta Post headline waktu itu ya, gambarnya ada saya di sana. Saya waktu itu saya kedanan mlebu koran kan ya. Iya, ya meskipun istri saya tuh nggak pernah tertarik. Saya mlebu koran, mlebu TV, istri saya nggak pernah muni wah lumayan atau gimana, enggak. Apatis banget. Jadi nggak pernah tertarik dengan kegiatan saya, tapi nggak apa-apa karena ya memang aku harus mencari istri yang tidak sama saya supaya dia menjadi pelengkap saya. Nah, setelah itu perjalanan lama, gelar budaya ke Pedok Pak Tanto lagi. Selalu saya ingat setiap rapat pas saya Pak Tanto sekarang menginjak Esmanto itu selalu itu sekarang menginjak Esmanto maksudnya kiopo kan gitu. Nah, waktu itu kan Pak Tanto itu detail sekali dalam proses. Saya kan korlap waktu itu. Saya harus mengukur perjalanan dari tempat Romo Kerjito sampai Penambangan, ngentrak, turun lagi sampai gereja lagi. Itu ada berapa meter, berapa menit. Kalau dia sesuai perform di perjalanan pertigaan atau apa, itu berapa menit. Akhirnya saya Pak tadinya saya mau tak ukur jalan tekan gone anu TK, dulu ada TK itu, TK Pertiwi itu pertigaan mau ke Diwa. Tekan kono dit mogok. Napa ya kok rata aku sih wae kan gitu. Akhirnya atau tak aku sih wae. Oh, jaraknya berapa ratus meter, waktunya berapa jam itu saja ditambahin ini. Sudah jadi kan. Nah, setelah itu kreativitas. Nah, kreativitas yang bagi saya Pak Tanto ini memang ada patungnya di tempatnya Pak Tanto itu gambarnya ibu, enggak wajahnya cuma kosong tapi ada telinganya. Nah, saya selalu berguru pada telinga, kreativitas. Jadi induk dari semua ilmu. Waktu itu di gelar budaya Pak Tanto ke Pak Tanto idenya selalu mengalir itu apa? Ada asu. Romo Kerjito lagi asu liwat no. Asu ini ide. Asu nggak ada sandal ini ide. Itu terima kasih sekali. Dimana sekarang sampai sekarang saya yang namanya ide mesti mendutak sampai cara untuk pengungkapannya mungkin kurang. Nah, kalau diungkapkan kabeh ra mung oke idene. Itu saja, terima kasih. Terima kasih, saya nyaris memutuskan untuk tidak datang di acara ini. Sampai kira-kira ya kemarin sore lah. Itu saya hampir memutuskan tidak datang karena apa? Ada kekhawatiran yang kalau datang pun saya tidak akan mengatakan gitu. Jadi saya meloncat, saya memberi gelar Pak Tanto Ki Ageng Kalis Wasiso. Saya tidak
bertanya ke siapa-siapa, pokoknya yang saya tahu itu kesimpulan saya. Kalis itu kira-kira sudah melampaui Wasis itu dari kata wasis pandai, lalu ya sudah Kalis Wasiswa itu sudah melampaui kepandaian. Moga-moga tidak salah ya Pak Citras ya. Tetapi bahwa yang saya maksud sebagai kepandaian itu bukan hanya kepandaian secara intelektual Pak Tanto. Jadi saya melihat ada kepandaian secara intelektual, secara emosional, secara psikologis, secara sosial, bahkan secara anarkis pun ada kepandaian di situ. Nah, itu yang tadi seperti saya katakan di Windu Sabrang tadi, banyak memberi inspirasi ke saya. Saya balik lagi. Dari awal rencana ini sebenarnya dalam beberapa kali saling bertukar pendapat, saya merasa awalnya bahasa hukum itu dissenting opinion, opini yang berbeda, tapi jalan gitu. Nah, saya sebenarnya itu waktu itu saya berpegang pada perbedaan pendapat bahwa saya nggak setuju sebenarnya. Karena apa? Saya khawatir menjadi kultus individu, dan itu dalam pikiran saya mungkin juga sebagai hal yang kurang sreg itu loh, kultus individu. Makanya saya berpikir, saya mengikuti perkembangan di grup pembicaraan, tapi memang pada waktu rapat terakhir saya memang nggak bisa datang, tapi saya mengikuti perkembangannya bahwa saya khawatir yang terjadi itu. Makanya nyaris saya memutuskan saya tidak datang. Tapi kemudian sampai semalam itu saya masih berpikir ulang, kalau saya tidak datang saya tidak mendapatkan jawaban dari kekhawatiran saya. Dan ternyata betul tadi dikatakan Pak Tanto, semua yang kita berikan gelar ke Pak Tanto, gelar yang kita berikan ke Pak Tanto, termasuk yang saya sematkan ke Pak Tanto pun sebenarnya kita disuruh bercermin. Artinya apa? Pak Tanto tidak mau dikultus individukan, menurut saya seperti itu. Dibaliknya ke saya, Kalis, dibaliknya ke Gending, dibaliknya ke Tejo, dibaliknya ke dan sebagainya semua tadi itu. Jadi saya kira saya sekarang berbalik mengatakan, kalau saya memutuskan tidak datang pada hari ini, rugi besar dalam kehidupan saya menjadi bagian dari 5 gunung. Karena apa? Hari ini saya bercermin sejauh mana kepandaian saya, sejauh mana yang sudah diberikan oleh Pak Tanto, itu kita bisa membangun diri, membangun cara berpikir, mendapatkan inspirasi itu. Nah itu kemudian satu hal lagi, kalau kepandaian dalam situasi saat seperti ini, menurut saya pandemi ini, wah ini kepandaian desa, kepandaian gunung, kepandaian orang-orang desa, petani, mestinya ini beludak-beludak, mestinya beludak-beludak dan tidak bisa hanya seperti kalau situasi biasa. Saya sangat menderita sebenarnya kalau melihat kota masih hiruk-pikuk bersepeda, hiruk-pikuk orang jalan kaki, lari-lari, olahraga. Wah, pikiran saya, kenapa Anda tidak pergi ke desa, ngewangi macul wong desa, ngewangi nandur wong desa, kemeringat dan sehat. Saya sempat berpikir.